Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 beranggotakan Bintang Toru dan Jonathan Dharma hendak mempresentasikan mengenai isolasi piperin dari biji lada dengan alat soklet. Percobaan isolasi piperin dari biji lada menggunakan alat soklet memiliki tujuan agar mahasiswa mampu memahami proses isolasi piperin dengan alat soklet, mengenal sistem kromatografi lapis tipis satu dimensi, dan mampu memilih fase gerak terbaik dari kromatografi lapis tipis satu dimensi untuk digunakan di kromatografi lapis tipis dua dimensi. Dengan rumus molekul C17H19NO3 adalah senyawa alkaloid dengan jumlah yang mendominasi dalam biji lada. Piperin adalah basa lemah yang memiliki fungsi antiinflamasi dan antioksidan dan merupakan senyawa yang menimbulkan bau khas pada lada. Titik didih dari piperin adalah 125 hingga 130 derajat Celcius. Kandungan lain dari biji lada selain piperin adalah kafisin, metilprolin, minyak atsiri, lemak, pati, serat kasar, dan derivat-derivat dari piperin lainnya. Ekstraksi dengan alat soklet atau sokletasi adalah metode ekstraksi yang memiliki kemiripan dengan perkolasi, yakni penyaringan berulang di mana sampel padat dialiri pelarut yang dikondensasikan untuk diambil senyawa non-volatil yang dapat larut dalam pelarut tersebut. Metode ini dilakukan apabila senyawa pelarut memiliki kelarutan terhadap senyawa target, dan senyawa pengotornya tidak dapat larut dengan pelarut. Tetapi, senyawa yang hendak diekstraksi sukar dipisahkan dengan metode pemisahan mekanis ataupun termis. Dalam penggunaannya, terdapat volume yang disebut volume satu siklus. Volume ini adalah volume ketika pelarut memenuhi ruang ekstraksi sehingga pelarut akan terkuras dan turun ke labu alas bulat melalui pipa sifon. Semakin banyak siklus yang dilakukan, maka hasil ekstraksi yang diperoleh akan semakin baik. Proses ini dihentikan ketika pelarut dalam labu timbel melalui bening, yang artinya senyawa terlarut telah habis diekstraksi. Penggunaan alat soklet berbeda dengan reflux yang bertujuan untuk mereaksikan senyawa dengan pemanasan dalam waktu yang lama. Sokletasi bertujuan untuk memperkolasi padatan dengan pelarut yang terus terbarukan sehingga pelarut tidak mengalami kejenuhan. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini. Untuk alat, kita memerlukan timbangan gram untuk menimbang massa simplicia. Lalu ada TLC chamber untuk tempat melakukan kromatografi lapis tipis. Lalu ada juga peralatan gelas untuk wadah menampung larutan dan satu set alat soklet. Berikut adalah gambar dari set alat soklet yang terdiri atas labu alas bulat, pipa distilasi, ruang ekstraksi, timbel, pipa sifon, dan saluran sifon. Ada juga adapter untuk kondensor dan kondensor itu sendiri. Untuk bahan, kita memerlukan sampel lada, reagen Dragendorf, toluena, lempeng silika, kertas saring, etil asetat, kloroform, heksan, dan etanol 96%. Ya, dan berikut adalah MSDS untuk masing-masing pelaut yang digunakan. Proses lengkap dari percobaan ini berlangsung sebagai berikut. Sokletasi simplicia yang dibuat dari 50 gram serbuk lada menghasilkan ekstrak yang diuapkan dalam penguap bertekanan rendah untuk menghasilkan isolat yang pekat yang dapat dihitung berat rendamannya. Isolat tersebut kemudian diuji dalam kromatografi lapis tipis untuk diidentifikasi dengan penampak bercak melalui sinar UV dan reagen Dragendorf untuk dihitung nilai RF-nya. Pembahasan metode kerja. Pertama-tama, piperin diekstraksi dari serbuk lada menggunakan pelaut etanol. Pelaut ini dipilih karena piperin dan derivatnya memiliki kelautan yang terbatas pada pelaut ini, sedangkan zat pengotornya tidak dapat larut dalam etanol. Serbuk lada diletakkan di dalam saringan dan kemudian diletakkan pada tabung timbel yang nantinya akan diletakkan dalam ruang ekstraksi soklet.
Kertas saring dan tabung timbel berguna untuk menahan agar simplisia tidak terbawa oleh pelarut yang nantinya akan turun ke labu alas bulat. Setelah itu, dilakukan ekstraksi soklet, di mana prinsipnya adalah ekstraksi yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan pelarut yang terus didistilasi. Karena itu, soklet disebut juga sebagai ekstraksi kontinu. Untuk lebih detailnya, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi, pertama-tama, pelarut etanol yang akan digunakan dipanaskan di dalam labu alas bulat, sehingga menguap melewati pipa distilasi. Setelah itu, pelarut akan mengembun dalam kondensor dan turun ke atas sampel yang ada pada tabung timbel. Pelarut ini akan menarik senyawa aktif piperin dari simplisia dan turun kembali ke labu alas bulat. Namun, pelarut tersebut tidak langsung diturunkan ke labu alas bulat, melainkan akan tertahan terlebih dahulu pada ruang ekstraksi akibat adanya daya tahan dari pipa sifon. Tujuan dari penahanan ini, selain untuk meningkatkan waktu kontak dengan pelarut, adalah untuk memastikan bahwa sebagian besar pelarut dalam labu alas bulat telah diuapkan, sehingga distribusi penguapannya merata. Setelah volume pelarut telah mencapai ketinggian yang sama dengan pipa sifon, maka pelarut yang mengandung zat piperin akan turun ke labu alas bulat melalui pipa sifon. Di labu alas bulat, pelarut akan diuapkan, namun zat lautnya akan tinggal di bawah, yaitu piperin. Karena pelarut etanol memiliki titik didih yang lebih rendah daripada piperin, sehingga piperin tidak ikut menguap bersama etanol. Jadi, etanol yang diuapkan adalah etanol murni, yang nantinya akan mengembun pada kondensor dan dilakukan ekstraksi lagi pada timbel. Proses ini diulangi berkali-kali selama 4 jam atau hingga ekstraksi selesai, yang ditandai dengan pelarut yang berwarna bening pada tabung timbel, di mana hal ini menandakan bahwa piperin telah habis diekstraksi oleh simplisia. Kemudian, pelarut yang mengandung piperin dipekatkan dalam rotary evaporator, di mana cara kerjanya adalah dengan memanaskan larutan dalam suatu flux yang diputar dalam kondisi vakum untuk menurunkan titik didih larutan. Labu flux diputar dan dipanaskan di atas heating bath agar suhunya homogen. Setelah itu, pelarut yang menguap akan dikondensasikan dan ditampung dalam suatu botol penampung. Dengan begitu, maka pada akhirnya akan diperoleh pelarut yang mengandung piperin dengan keadaan yang lebih pekat. Karakterisasi dimulai dengan penghitungan persen berat redemen, diikuti dengan kromatografi lapis tipis 1 dimensi dan 2 dimensi, dengan sebelumnya isolat diukur terlebih dahulu titik leburnya dengan melting point aparatus. Persen redemen dengan rumus massa sampel dibagi dengan massa serbuk lada atau massa simplisia dikalikan 100% menghasilkan persen redemen 43,3%. Kromatografi lapis tipis dalam percobaan ini divariasikan dengan 1 dimensi dan 2 dimensi untuk memastikan kestabilan dan kemurnian senyawa isolat. Kromatografi lapis tipis 1 dimensi merupakan kromatografi multi-eluen untuk membandingkan mana pelarut yang terbaik untuk digunakan pada kromatografi lapis tipis 2 dimensi, di mana fase gerak terbaik dari kromatografi lapis tipis 1 dimensi akan digunakan untuk pemfokusan pemisahan analit. Digunakan 3 macam fase gerak dalam kromatografi lapis tipis 1 dimensi, yakni fase gerak toluena, heksan, dan juga kloroform, dengan perbandingan masing-masing toluena banding etil asetat 7:3, heksan banding etil asetat 1:1, dan kloroform banding etil asetat 3:1. Jarak tempuh pelarut yang diperoleh dari masing-masing fase gerak semuanya adalah 5,5 cm, dengan variasi pada jarak tempuh sampel, yakni pada toluena 4,4 cm, pada heksan 5 cm, dan pada kloroform 3,7 cm. Dengan menggunakan perhitungan RF, kita dapat memilih fase gerak terbaik dari kromatografi lapis tipis 1 dimensi untuk digunakan pada kromatografi lapis tipis 2 dimensi. RF yang dihasilkan oleh fase gerak toluena adalah 0,8, pada heksan 0,909, dan pada kloroform 0,673.
Fase gerak yang dipilih adalah fase gerak toluena etil asetat, karena nilai RF dari fase gerak ini adalah tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah, menunjukkan bahwa fase gerak ini menghasilkan pemisahan komponen yang baik. Kromatografi lapis tipis dua dimensi menghasilkan dua nilai RF yang masing-masing adalah 0,575 dan 0,65. Berikut adalah hasil kromatografi lapis tipis satu dimensi yang diamati dengan bantuan penambah bercak sinar UV dengan panjang gelombang 254 dan 360 nanometer dan juga reagen Dragendorf. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah isolasi piperin dilakukan dengan metode Soclate, di mana prinsipnya adalah dengan melakukan perkolasi terhadap simplicia dengan menggunakan pelarut yang terus dimurnikan dengan cara didistilasi dan dikondensasikan. Kromatolapis tipis satu dimensi dilakukan untuk menentukan pelarut terbaik bagi kromatolapis tipis dua dimensi, di mana hal ini dilakukan apabila senyawa yang diisolasi memiliki sifat yang hampir sama dengan pengotornya, sehingga perlu dilakukan KLT dua dimensi dengan fase gerak terbaik dari dua fase gerak sebelumnya. Fase gerak yang terbaik yaitu fase gerak yang dapat menghasilkan pemisahan terbaik bagi komponen analit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.